Pernahkah kalian mendengar tentang kakek tua yang bisa membuat wanita-wanita cantik jatuh cinta? Hanya dengan tatapan mata dan senyuman lembut? Tapi ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang mencekik, yang merenggut jiwa tanpa ampun. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi ajian kuno yang bisa menjerat hati siapa saja. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan godaan halus yang menggerogoti perlahan. 3 gadis muda, cerdas, dan cantik datang ke desa itu dengan harapan membantu. Tapi yang mereka temui, justru mimpi buruk yang bersembunyi di balik wajah renta dan senyum menawan. Ini bukan sekadar kisah klinik. Ini tentang bagaimana cinta bisa jadi kutukan. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan membuatmu berpikir 2 kali sebelum menatap mata orang asing yang terlalu ramah. Di ujung desa Karanglegi yang terbungkus kabut tebal setiap pagi, berdiri rumah kayu tua yang sudah dimakan usia. Lumut menjalar di setiap sisi dindingnya, gentengnya banyak yang runtuh, dan halaman depannya ditumbuhi bunga kantil liar. Rumah itu dihuni oleh seorang kakek renta bernama Mbah Wirya, sosok misterius yang nyaris tak pernah terlihat di siang hari. Rambutnya putih semua, tubuhnya bungkuk seperti batang pisang tua, dan matanya sering kosong menatap langit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rumah itu. Orang tua mereka percaya bahwa Mbah Wirya menyimpan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang kuno dan berbahaya. Desas-desus menyebutkan, siapapun yang melihat matanya terlalu lama akan mengalami mimpi buruk 7 malam berturut-turut, lalu jatuh cinta pada bayangan seseorang yang tidak pernah nyata, sosok yang hanya hidup dalam mimpi dan tidak pernah muncul di dunia nyata. Namun, di balik tubuh rapuh dan langkah lambannya, Mbah Wirya menyimpan rahasia besar yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhurnya, yang konon berasal dari kerajaan gaib di lereng Gunung Merapi. Ia menguasai ajian kuno yang bernama Ajian Jangga Jenggala, sebuah mantra pemikat cinta yang luar biasa ampuh. Tak hanya membuat orang jatuh cinta, tapi juga tunduk sepenuh hati, patuh membabi buta, dan rela menyerahkan apapun, termasuk akal sehatnya. Dulu, ajian ini digunakan oleh raja-raja untuk menaklukkan hati putri dari negeri seberang. Tapi kini, di tangan Mbah Wirya yang sudah menua dan keriput, ajian itu berubah menjadi senjata godaan yang sangat berbahaya. Suaranya, senyumannya, bahkan bisikan napasnya bisa membuat perempuan muda terbuai seperti kerbau dicocok hidungnya. Ia tak perlu bicara banyak, cukup menatap dan membaca 1 bait mantra, dan korban pun terjerat seperti lalat di jaring laba-laba gaib yang tak kasat mata. Tak banyak yang tahu bagaimana ajian Jangga Jenggala bekerja. Tapi dari bisik-bisik warga, konon kekuatan ajian itu aktif hanya saat malam bulan sabit, ketika suara gamelan halus terdengar samar dari arah rumah Mbah Wirya. Yang aneh, suara gamelan itu tak berasal dari alat musik, melainkan dari napas Mbah Wirya sendiri. Ia pernah menjalani ritual napas sakral selama 41 hari 41 malam dalam gua keramat yang tersembunyi di balik air terjun Surojati. Di sana, napasnya diisi mantra, dijampi oleh jin tua penjaga goa, lalu ditiupkan ke kendi tanah liat. Setelah itu, setiap embusan napasnya mampu memanggil getaran batin siapapun yang mendengarnya, khususnya perempuan muda yang belum menikah. Barang siapa mendengar suara itu, apalagi saat mereka sedang dalam keadaan sendu atau galau, akan langsung merasa nyaman, sejuk, dan tanpa sadar, hatinya terbuka seperti kelopak melati, siap dijamah kekuatan cinta yang semu tapi menggila. Desa Karanglegi dulunya dikenal sebagai tempat singgah para pendaki sebelum menuju Gunung Merapi. Tapi setelah kasus-kasus aneh mulai terjadi, terutama hilangnya beberapa pendaki perempuan tanpa jejak, tempat ini mulai dijauhi. Ada pendaki yang kembali sendirian dalam keadaan linglung, menangis histeris, dan hanya bisa menggumam pelan nama yang sama, Wirya, Wirya. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Beberapa psikiater dari kota mencoba menangani mereka, tapi tak satu pun berhasil menyembuhkan. Warga mulai percaya bahwa Mbah Wirya bukan manusia biasa, melainkan jelmaan makhluk gaib berwujud manusia. Tapi karena tak ada bukti kejahatan nyata, dan karena ia tak pernah menyakiti secara fisik, tak seorang pun bisa menyentuhnya secara hukum. Ia hanya duduk tenang di beranda, mengelus-elus kucing hitamnya sambil menghirup udara sore, seolah semua desas-desus itu hanya bagian dari angin lalu yang tidak perlu dijawab. Tahun itu, datanglah 3 mahasiswi dari Jakarta untuk program kuliah kerja nyata, KKN. Mereka adalah Naila, Cinta, dan Wulan, 3 sahabat yang dikenal cantik, cerdas, dan energik. Penduduk desa menyambut mereka dengan ramah,
Namun wajah kepala dusun terlihat agak gelisah saat menyampaikan satu larangan penting. Jangan pernah melintasi depan rumah Mbah Wirya saat malam hari, apalagi ketika bulan sabit menggantung di langit. Ketiganya hanya saling pandang dan menahan tawa, menganggapnya sebagai mitos kampung yang menyeram-nyeramkan suasana. Naila, si paling berani, bahkan sempat bercanda. Kalau kakeknya seganteng Reza Rahadian, boleh dong digoda balik. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam bulan sabit. Dan mereka juga tak tahu bahwa lelucon yang mereka lontarkan telah sampai ke telinga seseorang atau sesuatu yang tinggal dalam rumah tua berlumut di ujung desa dan kini sedang tersenyum tipis di balik tirai tipis warna gading. Malam itu, pukul 9 lewat sedikit, mereka bertiga berjalan pulang dari posko yang letaknya sekitar 200 meter dari tempat tinggal mereka. Jalanan gelap, hanya diterangi sinar bulan dan lampu minyak dari beberapa rumah warga. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga kantil yang sedang mekar. Tiba-tiba, Naila berhenti. "Kalian denger nggak?" bisiknya. Cinta dan Wulan juga menghentikan langkah. Telinga mereka menangkap suara gamelan lembut yang mengalun dari kejauhan. Irama itu pelan, tapi membekas di dada, seperti bisikan yang memanggil-manggil. Langkah mereka pun tanpa sadar berbelok, menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak liar. Meski sempat ragu, kaki mereka seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap nada gamelan membawa sensasi hangat di dalam tubuh mereka, seolah menyentuh langsung bagian jiwa yang paling dalam. Mereka tidak menyadari, mereka telah masuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh seluruh penjaga alam. Tanpa sadar, mereka berdiri tepat di depan rumah kayu tua milik Mbah Wirya. Pintu rumah itu terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya remang kekuningan dan aroma dupa melati yang menusuk. Di dalamnya, duduk seorang kakek dengan jubah putih lusuh, mata tajam berkilat hijau samar, dan senyum kecil yang tak sepenuhnya manusiawi. Mbah Wirya mengangguk pelan, seolah menyambut tamu-tamu yang memang sudah dinanti sejak lama. Ketiganya, seperti tersihir, melangkah masuk rumah itu tanpa ragu, tanpa rasa takut. Mereka duduk bersila di lantai kayu, tangan terlipat di pangkuan, dan mata menatap lurus ke arah sang kakek. Nafas mereka pelan, wajah mereka tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam diri mereka, sebuah bisikan halus mulai bergaung, menenggelamkan logika dan menggantinya dengan rasa damai yang tidak wajar. Mereka tak tahu, saat itu mereka telah berada di bawah kendali ajian paling sakral yang diciptakan oleh dunia gaib yang lupa batas. Mbah Wirya lalu mengambil kendi tanah liat dari bawah meja kecil di sudut ruangan. Di dalamnya ada air dari mata air Gunung Lawu, dicampur bunga 7 rupa dan liur ular putih. Ia menyodorkannya satu persatu, dan para gadis meneguknya tanpa keberatan. Seolah itu hal yang wajar dilakukan di tengah malam, di rumah orang asing yang menyeramkan. Setelah meminum air itu, tubuh mereka menggigil sejenak. Lalu mata mereka memerah dan perlahan berubah menjadi kosong. Mereka mulai menggerakkan tubuh, menari pelan mengikuti irama gamelan yang entah berasal dari mana. Bibir mereka tersenyum, tapi seperti bukan milik mereka sendiri. Di mata Mbah Wirya, mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah bunga-bunga segar yang siap dipetik, dipuja, dan dijadikan persembahan bagi hasrat kuno yang selama ini ia pelihara dengan sabar. Ajian Jangga Jenggala kini bekerja sepenuhnya, dan tak ada kekuatan manusia biasa yang bisa menghentikannya. Keesokan harinya, warga desa mulai curiga. 3 mahasiswi itu tak muncul di posko seperti biasa. Pak RT mencoba mendatangi rumah mereka, namun hanya mendapati kamar kosong dan kasur yang masih rapi, seolah tidak pernah dipakai tidur. Sepanjang hari, mereka tak terlihat dimanapun. Beberapa warga mulai mengaitkan ini dengan peringatan kepala dusun dan menggelar doa bersama di langgar kecil dekat sawah. Malam pun datang, dan suara gamelan kembali terdengar, lebih keras, lebih dalam, seolah sengaja memanggil. Beberapa orang tua langsung mengunci pintu dan menutup jendela dengan kain putih. Tapi ada satu bocah laki-laki bernama Karto yang penasaran dan mengendap-endap ke dekat rumah Mbah Wirya. Dari balik semak, ia melihat ketiganya menari di beranda, mengenakan kain tipis dan mata yang kosong. Mereka tertawa kecil seperti wayang yang kehilangan dalang. Mbah Wirya duduk tenang, mengelus-elus rambut Wulan, sambil membisikkan mantra yang membuat langit di atas desa perlahan memerah. Karto berlari pulang dengan napas terengah dan wajah pucat pasi. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menunjuk ke arah rumah Mbah Wirya sambil menangis.
Ibunya yang panik segera memanggil dukun tua bernama Embok Rondo. Satu-satunya orang di desa itu yang diyakini pernah berurusan langsung dengan dunia gaib. Embok Rondo mendengar cerita Karto dan langsung memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berujar, "Ajian Jangga Jenggala sudah dibuka." Semua yang hadir terdiam. Ia lalu mengambil kendi tua dari rak bambu, mengisi air kelapa muda, dan mulai membaca doa-doa dari zaman Majapahit. Ia tahu, jika tak dihentikan malam itu juga, ketiga gadis itu tak akan pernah bisa kembali sebagai manusia. Jiwa mereka akan terperangkap dalam pusaran asmara palsu yang tak akan pernah memberi kebahagiaan sejati. Embok Rondo bersiap menuju rumah Mbah Wirya, membawa sebilah keris kecil dan segenggam bunga kantil yang belum mekar sempurna sebagai penangkal utama. Saat Embok Rondo tiba di dekat rumah Mbah Wirya, suasana sudah tak seperti biasanya. Kabut turun sangat tebal, tapi beraroma manis seperti melati dan kemenyan. Dari kejauhan terdengar suara ketawa perempuan, pelan dan menyayat, seperti suara yang keluar dari mimpi buruk. Ia melangkah perlahan, menanam bunga kantil setiap 3 langkah sebagai pagar gaib. Ketika sudah cukup dekat, ia melihat ketiganya menari di halaman belakang dengan gerakan lambat yang ganjil, mata terbuka lebar tanpa berkedip. Mbah Wirya berdiri di tengah lingkaran dupa, tubuhnya bersinar kehijauan. Ia menoleh pada Embok Rondo, lalu tersenyum. "Sudah terlambat, Nyai," katanya tenang. Tapi Embok Rondo hanya menatap tajam dan membisikkan mantra pengunci yang diwariskan dari leluhur yang pernah menjadi selir raja gaib. Udara bergetar, langit menggulung, dan suara gamelan mendadak terhenti. Tubuh para gadis mendadak kaku, lalu roboh seperti boneka kayu yang diputus tali-tali jiwanya. Mbah Wirya mengerang pelan, tubuhnya perlahan berubah. Wajahnya yang tadinya tenang kini terlihat menua dalam hitungan detik, keriputnya bertambah 3 kali lipat, dan rambutnya rontok seketika. Ia terduduk, napasnya satu-satu, menatap Embok Rondo dengan kebencian mendalam. "Kau telah memutus ikatan antara aku dan mereka," geramnya. Tapi sang dukun perempuan hanya tersenyum tipis. "Cinta yang dipaksakan bukan anugerah, tapi kutukan," jawabnya sambil menaburkan bunga kantil ke arah Mbah Wirya. Api muncul dari tanah, membentuk lingkaran di sekeliling sang kakek. Ia berteriak, tubuhnya terbakar, tapi tak menjadi abu, melainkan menghilang sedikit demi sedikit, seperti kabut yang dijilat matahari. Ketiga mahasiswi pingsan, namun napas mereka kembali normal. Embok Rondo menunduk dan membaca doa terakhir. Malam itu, langit desa kembali gelap tanpa suara. Tapi dari balik pohon jati, sepasang mata hijau masih mengintai, menandakan bahwa ajian itu mungkin belum sepenuhnya padam. 13. Ketiga gadis itu dibawa kembali ke rumah warga. Mereka masih dalam keadaan lemas dan belum sadar penuh. Wulan menggenggam udara kosong, seperti mencari sesuatu yang tidak terlihat. Cinta menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras meski wajahnya tak menunjukkan emosi. Sementara Naila, matanya tetap tertutup tapi bibirnya terus menggumam nama Wirya berulang kali. Embok Rondo menyuruh warga menjaga mereka selama 7 hari 7 malam tanpa henti, memberi mereka air doa dan membacakan ayat-ayat pelindung. Ia tahu, meskipun tubuh mereka sudah kembali, jiwa mereka masih belum utuh. Ajian Jangga Jenggala bukan hanya mantra untuk memikat, tapi juga untuk mengikat. Ikatan itu halus, meresap ke dalam kenangan dan emosi. Selama ikatan itu belum diputus sepenuhnya, ketiganya bisa kembali tertarik pada sosok sang kakek, bahkan jika ia sudah tak lagi berwujud. Rasa rindu yang diciptakan oleh ajian itu bukan rasa biasa, tapi semacam candu yang tumbuh dari mimpi dan rasa kosong di dada. Di malam keempat, Naila terbangun dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah kaku, matanya terbuka tapi tak melihat. Ia berjalan menuju kebun belakang yang dipenuhi semak dan pohon pisang. Di sana, ia duduk dan mulai berbicara pada bayangan. Warga yang mengawasinya gemetar, karena tak ada satupun yang melihat sosok apapun di hadapan Naila. Tapi gadis itu tertawa-tawa kecil, membelai udara, lalu menangis sambil berkata, "Jangan tinggalkan aku." Suaranya serak, tubuhnya gemetar seperti menahan kesedihan luar biasa. Embok Rondo segera datang membawa air dari kendi doa, memercikannya ke tubuh Naila sambil membaca mantra pemutus cinta gaib. Naila menjerit keras, lalu jatuh pingsan. Setelah itu, ia tertidur selama 2 hari penuh. Ketika bangun, ia menangis tanpa sebab selama berjam-jam. Meski tubuhnya selamat,
Hatinya terasa seperti telah ditarik masuk ke dimensi lain, lalu dikembalikan dalam keadaan hampa. Cinta pun mengalami gangguan serupa. Ia mendadak menjadi pendiam, tak mau berbicara pada siapapun. Ia hanya duduk memeluk lutut di pojok ruangan dan melukis wajah kakek tua berulang kali di kertas apa saja yang tersedia. Ratusan gambar wajah Mbah Wirya memenuhi lantai dan dinding kamar. Setiap gambar terlihat semakin detail, seolah ia benar-benar pernah melihat setiap lekuk rutan di wajah itu dari jarak sangat dekat. Suatu malam, ia sempat menggoreskan paku ke lengannya dan menulis kata, "Aku milikmu," dengan darahnya sendiri. Embok Rondo yang melihatnya langsung memeluk Cinta dan menangis. "Ajian ini bukan sekadar godaan, tapi penjara," bisiknya. Ia tahu, semakin dalam seseorang terjerat cinta buatan, semakin sulit pula untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang gaib. Dan ketika cinta menjadi ilusi, hati manusia menjadi rentan terhadap kehancuran. Maka dari itu, ia menyiapkan ritual pamungkas. Ritual pemutus akar asmara gaib yang hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ritual pemutus itu membutuhkan darah dari ketiga korban, bunga kantil dari makam perawan, dan debu dari rumah Mbah Wirya yang kini telah ditinggalkan. Warga takut mendekati rumah itu, tapi Embok Rondo dengan tenang berjalan seorang diri, membawa kendi doa dan keris kecil. Rumah itu tampak sunyi, tapi hawa panas aneh terasa di udara. Saat ia menginjakan kaki di beranda, lantai kayu itu bergetar pelan, seolah mengenali kehadirannya. Ia menabur bunga di setiap sudut dan menggoreskan keris ke tanah, membentuk garis pelindung. Debu yang ia ambil bukan debu biasa, melainkan abu dari dupa terakhir yang pernah dibakar Mbah Wirya, wangi dan menyengat, tapi terasa berat di tangan. Saat kembali ke langgar, ia mulai menggambar lingkaran mantra di tanah, menempatkan 3 mangkuk kecil berisi darah, bunga, dan debu. Ritual itu harus dilakukan saat fajar pertama menyentuh pucuk bambu, saat roh-roh dunia gaib melemah, dan tirai antara dimensi mulai terbuka perlahan. Saat langit mulai berubah jingga dan embun terakhir menyentuh tanah, Embok Rondo berdiri di tengah lingkaran ritual. 3 gadis itu diletakkan berbaring mengelilinginya. Mata mereka tertutup, napas tersengal. Ia mulai membacakan mantra kuno dalam bahasa Kawi. Setiap suku kata seperti membelah udara dan menggetarkan tanah. Asap putih tipis muncul dari mangkuk-mangkuk kecil, lalu berubah menjadi 3 sosok bayangan perempuan, mirip namun samar. Ketiganya menangis, berusaha kembali ke tubuh mereka, tapi dari kejauhan terdengar suara lelaki berbisik, "Mereka milikku." Sosok Mbah Wirya muncul di ujung pematang sawah, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai bayangan berwajah api, matanya menyala hijau. Ia merangkak cepat ke arah lingkaran. Embok Rondo tak gentar, menancapkan keris ke tengah lingkaran sambil berseru, "Kembali ke asalmu, cinta palsu yang mengikat jiwa." Cahaya putih meledak dari tanah, bayangan Mbah Wirya menjerit, hancur berkeping-keping jadi asap dan hilang ditelan udara pagi. Tubuh ketiga gadis itu bergetar hebat, lalu mendadak tenang. Mata mereka terbuka perlahan, menatap langit yang memerah seperti matahari baru saja lahir. Mereka menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar akan semua yang baru saja mereka alami. Embok Rondo mendekat, mengusap kepala mereka satu persatu. "Kalian sudah kembali, tapi jangan pernah lupakan kegelapan yang pernah mengikat kalian," ucapnya lirih. Warga desa bersyukur. Mereka mengadakan kenduri kecil sebagai tanda syukur atas kembalinya ketiga gadis itu. Namun Embok Rondo tidak bergembira. Ia tahu, sesuatu seperti ajian jangga jenggala tidak benar-benar bisa dihancurkan, hanya disegel. Dan segel itu akan melemah seiring waktu, seiring lupa, seiring manusia kembali tergoda oleh wajah tampan, kata-kata manis, atau janji cinta yang terlalu indah untuk jadi nyata. Ia memandangi langit timur yang kini terang, tapi hatinya tetap waspada, karena sihir lama tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur. Setelah kejadian itu, ketiga gadis memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Mereka tinggal di desa selama beberapa bulan, membantu warga, mengajar anak-anak, dan menyatu dengan alam yang pernah menyelamatkan mereka. Mereka menjadi lebih pendiam, lebih dalam, seolah ada sesuatu di mata mereka yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang pernah menatap dunia lain. Naila kini sering menulis puisi tentang cinta dan kehilangan. Cinta memilih diam dan melukis langit setiap pagi, sementara Wulan menjadi relawan kesehatan, menyembuhkan luka-luka kecil warga dengan tangan lembut yang pernah digenggam oleh cinta gaib. Embok Rondo mengunjungi mereka sesekali,
memberi nasihat dalam bahasa isyarat dan mimpi. Ia tahu mereka kuat, tapi juga tahu bekas dari ajian itu tak akan hilang begitu saja. Mereka pernah menjadi milik seorang kakek tua yang menanam benih cinta di tanah kegelapan. Dan meski pohonnya sudah ditebang, akarnya mungkin masih tertinggal di kedalaman jiwa. Tahun-tahun berlalu, desa kembali tenang. Rumah Mbah Wirya dibiarkan kosong, ditumbuhi belukar dan semak berduri. Tapi setiap malam bulan sabit, warga tetap menutup jendela dan menyalakan dupa putih di depan rumah. Mereka tahu, cerita itu belum berakhir. Kadang, terdengar alunan gamelan samar dari balik bukit, atau bayangan lelaki tua duduk di bawah pohon jati, tersenyum pada bulan. Legenda tentang kakek dengan ajian penggoda wanita cantik menjadi cerita turun-temurun yang disampaikan dengan bisik-bisik. Namun bagi Naila, Cinta, dan Wulan, itu bukan sekadar legenda. Itu adalah kenangan yang mengubah hidup mereka selamanya. Dan di kota yang jauh dari desa, seorang perempuan muda duduk di kafe, menatap lelaki tua yang duduk sendirian di pojok ruangan. Matanya berkilat hijau, senyumnya manis. Lelaki itu mengangkat cangkir kopi dan berkata, "Sudah lama tak bertemu, cantik." Dan di detik itu, kisah yang lama tidur mulai bangkit kembali.